Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasang. Selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama aku di sini di Japan. Di video kali ini aku mau cerita sedikit, nggak usah panjang-panjang lebar ya, karena aku sebenarnya pengen bikin video ini udah lama ya, sudah beberapa minggu yang lalu, karena kita tahu di Indonesia juga lagi heboh tentang vaksin seluruh dunia ya. Jadi aku ingin mengabarkan tentang vaksin yang ada di Jepang. Dan teman-teman juga sering bertanya, "Bang, sudah vaksin belum? Kenapa ndak vaksin? Di Jepang vaksinnya kayak gimana sih? Apa sama seperti di Indonesia atau gimana gitu kan?" Aku sampaikan saja ya, biar rasa penasaran kalian terobati. Oke, jadi langsung saja aku juga dapat surat vaksin ini. Jadi ini vaksin dari kantor kesehatannya Jepang. Pemerintah Jepang mengirimkan aku surat panggilan. Ini aku dapat surat ini sudah lama ya, sudah beberapa minggu, tapi belum aku konfirmasi langsung. Jadi nanti isi surat ini kita isi data diri, nanti kita bawa pas melakukan vaksin. Namun sebelum kita bawa ini, kita telepon dulu ke tempat kesehatan, rumah sakit lah ya. Kita yoyaku, istilahnya kita janjian hari apa ada, terus vaksinnya masih ada apa belum, terus pokoknya bikin schedule lah, baru kita pergi ke sana. Dan ternyata pas istriku nelpon ke rumah sakit, daftarin aku juga sama istri, ternyata dia duluan yang dapat nomor urut untuk vaksin, kalau aku belum. Nah, jadi aku belum tahu nih kapan mau vaksin, hari apa. Jadi sekarang nih aku belum vaksin. Ya, aku belum vaksin ya. Jadi vaksin di Jepang itu kita itu tidak diwajibkan, tapi disarankan untuk vaksin. Istilahnya, kalau mau vaksin silahkan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitulah ya. Cuman dari berita yang aku lihat di internet, TV, sekarang udah sekitar 60% ya penduduk Jepang, masyarakat Jepang semua sudah divaksin ya. Sisa beberapa persen tuh, 60%, sekitar 70 juta orang udah divaksin ya di Jepang ini. Jadi dari yang tua terus sampai yang muda. Cuman kemarin ada beberapa kasus vaksin yang Moderna itu ya, yang katanya sih ada yang mengkaitkan dengan vaksin Moderna kematian 2 orang, anak muda berumur 30 tahun kan meninggal ya. Itu langsung diberitakan di sini ya. Bagusnya di sini aku nggak puji Jepang ya atau gimana ya, memang kalau ada kejadian seperti itu, padahal negaranya menyarankan untuk vaksin, gimana caranya merayu semua masyarakat di sini untuk vaksin, tapi di berita pun diberitakan soal kematian karena kasus vaksin. Tapi ini Mr. Takeda yang dari Moderna juga mengatakan mungkin ini bukan dari vaksin, mungkin kebetulan saja ya, pas waktu itu malaikat maut dak nyamperin, makanya mungkin ya. Namun kemarin juga di Moderna itu ada ditemukan senyawa lain di dalam vaksin tersebut, seperti besi gitu kan, zat besi apa, bukan zat besi ya, ini kayak logam, senyawa lain lah istilahnya gitu ya. Jadi bikin panik se-Jepang itu. Ditariknya semua vaksin Moderna yang udah disalurkan ke semua tempat, ditarik, dicek lagi di laboratorium, dilaporkan ke perusahaan yang bikin vaksin ini, dicari tahu. Nah, karena itu juga aku agak sedikit ragu ya. Kok ada begitu? Galau lagi, padahal mau vaksin, lihat ini galau lagi. Tapi aku kemarin lihat anak-anak muda seperti Takuma, bos gua, dia juga vaksin. Dia vaksinnya kemarin. Dia juga orangnya ragu ya, mau vaksin apa enggak? Aku tuh vaksin enggak ya, katanya. Ragu dia. Akhirnya dia vaksin. Aku tanya, kenapa kamu vaksin? Gue bilang, ya menurutnya dia lebih merasa tenang gitu, aman kalau udah vaksin. Jadi buat kemana-mana adalah untuk antibodinya gitu. Di samping itu juga karena nonton berita vaksin yang error tuh, dia juga was-was gitu ya. Tapi alhamdulillah kemarin dia udah vaksin. Ini videonya, pesan-pesan dari Takuma yang udah vaksin. こんにちは、たくまです。ワクチンについて話すんですけど、昨日1回目のワクチンを打ってきました。打ったところはここで、打つ前は注射痛いかなって思ってたんですけど、いざ打ってみるとあんまり
痛くないですね。で、今、昨日打ったんですけど、昨日の夜ぐらいからちょっと打ったところがちょっと痛い。で、肩がここぐらいまでしか上がらないかな。うん。でもあとは熱とかはなくて、ここの注射したところが痛いっていうだけです。で、僕がワクチン打った理由が、最初は打たんとこうかなと思ったんですけど、意外と家族とか友達とかが結構打ってたんで、じゃあ僕も打っといた方が、打たないよりかはそのコロナウイルスにかかるリスクが減るということで打つことに決めました。で、2回目が3週間後になるんで、なんか打った人の話聞くと1回目より2回目の方が副作用っていうんですか、この打った時にもっとちょっとひどくなるみたいな、肩の痛いとか熱とかが増えるみたいなんで、まあけど僕は思ったより大丈夫でしたね。もう今もちょっとマシになって動くんで。はい、以上たくまでした。さよなら。Jadi vaksin di Jepang itu ada Moderna, ada Pfizer juga ya. Yang kena zat lain tuh Moderna, tapi kemarin Pfizer juga kena. Ada berita Pfizernya juga kena, ada kandungan karet katanya. Lihat di berita lagi, katanya sih itu penutupnya itu pas ditusuk pakai jarum, penutupnya itu terkelupas dan nyampur sama vaksinnya. Jadi ada mungkin gesekan atau pas tutup botolnya percikannya masuk ke dalam vaksin, makanya mungkin ada senyawa. Ada pendapat seperti itu juga, tapi wallahu alam kita nggak tahu ya. Jadi vaksin di Jepang ini disarankan untuk semua masyarakat untuk ikut vaksin supaya ya biar corona nggak menular ke sana kemari ya, biar selesai semua urusannya di sini. Orang-orang yang sudah vaksin akan diberikan sertifikat digital ya. Di Indonesia pun begitu kan, dikasih kalau kemana-mana harus nunjukin sertifikat kalau dia sudah divaksin. Kayaknya di Indonesia kalau nggak salah KTP apa gimana. Kalau di sini tuh sudah semacam kayak barcode yang di smartphone. Tapi ini berlakunya untuk perjalanan ke luar negeri. Ya, kalau kita mau nginep ke hotel, mau ke check-in pesawat, kita tunjukin barcode bahwa kita sudah divaksin. Tapi tidak berlaku untuk sekitaran di Jepang ya. Kalau di Jepang mau kemana-mana kita nggak perlu nunjukin sertifikat vaksin tersebut. Ini khusus untuk yang ke luar negeri. Katanya sih di sini memang tidak diwajibkan dipaksa atau apa untuk vaksin, tapi orang yang sudah vaksin akan diberikan servis lah ya. Mungkin ada servis-servis yang bagus tambahan. Mungkin entah itu dalam hal belanja, dalam hal mengurus sesuatu gitu ya. Seperti ada lah ya gitu ya. Kalau istilahnya kasarnya biar masyarakat mau ikut vaksin diberikan pemanis gitu atau servis yang lebih sehingga orang-orang ingin divaksin. Anak muda di sini juga banyak yang takut untuk divaksin. Teman-teman yang aku tanya orang Jepang, kamu nggak vaksin? Nggak, takut katanya karena ada ini katanya. Oh, kalau yang lain vaksin. Di perusahaanku pun pula kemarin bos bilang semuanya yang belum vaksin silahkan vaksin katanya. Kalau bisa vaksin. Tapi kalau nggak mau vaksin juga nggak apa-apa. Kita tidak mewajibkan, memaksa katanya. Tapi alangkah bagusnya divaksin kata bos di sini ya. Itu apa yang disampaikan bos itu sama dengan perusahaan. Sama dengan pemerintah di sini ya. Mungkin aku pikir kita nggak boleh maksa orang untuk vaksin. Mungkin di sini ya aku anggapnya kalau kita harus paksa nanti kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, mungkin orang-orang bakalan menyalahkan karena sudah menyuruh vaksin. Aku misal suruh temanku, kamu harus vaksin gini. Misalnya dia sakit, lumpuh atau meninggal, kan aku yang disalahin kan? Dong gawat. Makanya di sini tuh free ya, mau vaksin oke, mau enggak juga oke. Intinya gini ya, aku itu selama corona ini sudah hampir 2 tahun lebih. Kalau nggak mau divaksin, nggak usah keluar-keluar keluyuran lah ke jalan-jalan
pergi ke bar, minum-minum, kumpul-kumpul gitu, mending nggak usah gitu kalau nggak divaksin. Mending sekitaran rumah, tempat kerja, rumah, pulang, keluarga gitu doang sih. Jadi cari aman aja kalau nggak mau divaksin sih menurutku ya. Di Jepang juga sekarang sudah di keadaan darurat. Mungkin di Indonesia PPKM ya, berlevel-level ya. Kalau di sini keadaan daruratnya kemarin sampai September tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 kalau tidak salah. Tapi sekarang diperpanjang lagi sampai 30 September. Terus saya diperpanjang. Jadi kota-kota seperti Osaka, Tokyo, Hokkaido, kota-kota besar tuh status daruratnya diperpanjang lagi sekarang. Sini walaupun keadaan darurat atau corona ya, tapi kalau aku keluar rumah aku lihat orang-orang masih beraktivitas ya, pergi belanja, makan-makan di restoran, padahal sedang pandemi ya. Tapi semuanya rata-rata pakai masker sama ya jaga gitu ya, walaupun kita nggak tahu ya kapan kenanya itu. Tapi seperti toko-toko minum untuk bar gitu ya, dia itu diberikan waktu tutup sampai jam 8 malam, sekitar jam 8 malam harus tutup cepat, nggak boleh lama-lama. Ada toko yang buka, ada yang tutup, entah gimana itu peraturannya. Kemarin waktu jalan-jalan ke Arashiyama, semua toko tempat pusat belanjanya itu ditutup semua. Tapi untuk daerah stasiun, di tempat Aeon Mall seperti ini, dekat rumah itu masih beraktivitas seperti biasa. Mungkin beda prefektur, beda peraturannya ya, sehingga ada yang diperketat, ada yang agak leluasa gitu. Jadi insya Allah karena status darurat diperpanjang, jadi kita ini ada yang mengusulkan dari partai oposisinya Jepang juga, kita akan diberikan lagi uang santunan untuk PPKM lah di rumah, sekitar 10.000 yen, bukan 100.000 yen, sekitar 100.000 yen per orang mungkin, atau enggak per kepala keluarga ini. Kalau dirupiahin 13 juta, semoga per satu orang ya kayak dulu ya. Kalau dulu dapat juga kan 13 juta per orang. Nah sekarang juga sedang diusulkan karena perpanjangan darurat dapat 13 juta untuk masyarakat ya. Semoga saja terjadi ya, biar dapat duit untuk PPKM di sini. So jadi itu saja berita tentang vaksin di corona ini. Sebenarnya untuk membicarakan vaksin ini terlalu vital ya, sensitif, karena kalau kita nggak ngomong sama orang yang lebih ngerti tentang vaksin, takutnya salah sebut, takutnya salah informasi. Jadi aku memberitahu kalian ini dengan sesuatu yang aku lihat di TV berita langsung, dan aku dengar dari teman-teman Jepangku ini yang ringan-ringan saja ya. Untuk selanjutnya nanti kalau aku sudah vaksin atau istri, nanti akan kusampaikan gimana sih rasanya divaksin, apa yang berubah lah, apalah gitu ya. Oke. Aku tuh sebenarnya bukan takut divaksin ya, aku tuh takut jarum suntik. Kalau ada vaksin yang diminum sirup gitu, wih mau lah ya, kayak lemon juice gitu. Disuntik, trauma dari kecil dulu, karena kalau lagi panas dikit suntik di pantat. Jadi pas SD juga disuntik sih dia, kayak kena tulang gitu, jarumnya gini-gini. Oke guys, nah ini suratnya nanti aku buka. Kalau isi terus kita pergi vaksin. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sip.